Assalamualaikum Ibu Eka, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Supi, alhamdulillah baik. Oh iya, terima kasih ya Bu Supi sudah menghubungi saya. Sepertinya ada yang ingin Ibu Supi sampaikan ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Eka. Iya, kemarin-kemarin itu saya agak susah menemukan teman untuk ngobrol. Nah, mudah-mudahan dengan ngobrol bersama Ibu Eka ini saya bisa menemukan jalan keluar, Ibu. Oh oke, baik. Mudah-mudahan nanti setelah kita saling bercerita, Bu Supi jadi lebih lega ya Bu. Iya, Ibu. Iya, betul, Ibu. Baik. Kan waktu kita ini singkat ya Bu. Sebentar lagi kita kan juga bakal masuk ke kelas masing-masing nih. Saya ingin bertanya, apa sih yang Ibu Supi harapkan dari obrolan kita nanti? Minimal kita ngobrol ini nanti, Bu, kalau bisa, saya ini mendapatkan solusi, paling tidak pencerahan lah terhadap saya atau langkah-langkah apa gitu, Bu, yang bisa saya tempuh. Kalau mungkin, nanti kita berdua bisa menemukan langkah yang terbaik untuk saya, begitu, Ibu. Oke, baik. Semoga nanti ada titik terangnya ya Bu dari permasalahan yang Bu Supi hadapi. Kalau gitu boleh deh Bu Supi ceritakan dulu gimana ceritanya. Baik, nah gini Bu, saya ini punya murid, yang sebenarnya biasa, tetapi karena yang satu ini tuh, agak aneh menurut saya. Karena, kalau saya suruh maju ke depan, itu selalu dia itu sulit gitu Bu, nggak mau dan sering banyaknya itu justru tidak mau kalau untuk maju ke depan ketika pembelajaran, seperti itu Bu. Hmm, jadi kalau dengar cerita dari Bu Supi ini permasalahan yang Ibu Supi sampaikan kira-kira apa sih Bu yang jadi penyebab anak itu tuh sampai nggak mau maju ke depan? Jadi sebelumnya tuh, saya pernah Bu, pernah berbicara gitu dengan dia. Tapi setelah saya ajak berbicara dan, ternyata rupanya anak ini nih merasa kurang pede atau dia tuh memang kurang percaya diri. Kemudian dia itu takut, ragu-ragu, sehingga, dia itu kalau disuruh maju ke depan, agak apa ya Bu, keberatan, bahkan sampai tidak mau anak tersebut untuk maju ke depan, ke depan untuk misalnya untuk menjawab pertanyaan dan lain sebagainya di depan teman-teman tuh justru dia sama sekali nggak mau gitu. Walaupun dengan bahasa yang lembut apa, dia pokoknya ragu gitu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi hasil obrolan Bu Supih dengan siswa itu kalau saya simpulkan siswa ini eh, merasa dia takut salah, merasa dia ini tidak percaya diri ya Bu. Kalau gitu, menurut Ibu Supih, anak yang bermasalah ini kalau misalnya kita kasih penilaian dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira dia ini ada di poin berapa Bu kira-kira? Oh, poinnya itu mungkin 4 Bu, anak ini, Bu, kalau menurut saya. 4 lah, Bu. Oh, 4. Berarti anak ini nih benar-benar butuh bimbingan ya Bu ya? Karena sama sekali anak ini tidak mau maju ke depan. Eh, Harapan Ibu Supi ini kira-kira nanti setelah kita ngobrol, solusi harapan harapan Bu Supi ini kira-kira anak ini akan naik ke poin berapa supaya terlihat adanya perubahan? Paling-paling minimal itu standarnya 7 lah, Bu. Naik ke poin 7 ya Bu ya? Karena dia ini butuh bimbingan sekali ya Bu ya. Mungkin kalau di angka 7 itu menurut Ibu sudah cukup baik, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan setelah melakukan obrolan kita hari ini Bu?
Jadi mungkin itu nanti kegiatan, Bu. Jadi kegiatan mereka saat pembelajaran itu yang akan saya ubah, Bu. Dengan menggunakan permainan atau games dalam pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya nanti, apa ya, di sini nih memang mungkin karena sayanya juga sih, Bu, sayanya tuh yang terlalu sibuk jadi tuh belum bisa menerapkan gitu permainan-permainan supaya anak itu lebih rileks, supaya lebih terbiasa seperti itu dalam pembelajarannya gitu loh, Bu. Jadi, di sini mungkin saya akan ubah itu, Bu. Saya coba selingi dengan adanya permainan atau dengan games di awal pembelajaran supaya anak-anak ini lebih, apa ya, terbuka, bisa lebih terbuka, terus lebih, "Oh begini," jadi bisa saling menghargai, itu sih, Bu. Oke. Dari rencana Bu Supih ini sudah pernah belum sih Bu diterapkan sebelumnya? Kemudian waktu diterapkan itu terlihat apakah membuat mereka nyaman, lebih nyaman gitu? Iya, jadi memang, pernah sih, Bu, pernah saya melakukan itu, gitu. Cuma, ya karena ini mungkin, apa ya, Bu, ya, karena kesibukan tadi, Bu, ya, yang membuat saya ini menjadi lalai gitu, Bu. Jadi, oh saya ini tadi setelah ini ngobrol sama Ibu, oh iya juga ya, kenapa tidak seperti itu gitu, saya tidak lakukan itu, saya coba lagi gitu. Karena saya pernah melakukan itu, bisa gitu loh, waktu itu kayaknya bisa gitu. Nah itulah, Bu, mungkin karena memang tadi saya dilalainya di saya mungkin, Bu, ya, yang terlalu sibuk, akhirnya mengabaikan hal itu, hal yang kecil padahal itu besar gitu manfaatnya buat anak gitu, jadi ini mungkin ya tadi itu, Bu, saya akan mencoba itu lagi gitu. Oh, iya baik Ibu. Eh, Ide Bu Sup itu benar-benar bagus. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Ya mungkin memang anak-anak itu butuh sekali dengan yang namanya permainan-permainan gitu kan. Mungkin mereka akan nantinya jadi lebih leluasa, jadi lebih rileks, kemudian mereka nantinya akan lebih percaya diri dan siap dalam belajar sesuai dengan harapan Bu Supi. Kira-kira kapan Bu Supih akan mulai menerapkan rencana Bu Supih tersebut? Terus butuh waktu berapa lama kira-kira Ibu untuk melakukannya? Eee, Mungkin setelah pertemuan ini deh, pertemuan ini, Bu, di minggu-minggu depan, Bu, karena memang, saat ini kegiatan kita memang sedang PTS juga ya, Bu, ya, gitu. Jadi minggu depan gitu insya Allah, saya akan mulai menerapkan, Bu, menerapkan secara pelan-pelan lah terhadap anak didik saya gitu, terhadap murid-murid. Oke, mudah-mudahan eh, rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemudian dalam melaksanakan rencana Ibu nantinya, apakah kira-kira Ibu butuh bantuan atau mungkin Ibu akan berkolaborasi dengan siapa? Iya, Bu, yang pasti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kebetulan saya kan, guru BK dan ada 2 guru BK-nya. Nah, nanti dari situ saya akan berkolaborasi dengan beliau dan terutama itu dengan anak-anak itu sendiri gitu, dengan murid tadi itu, Bu, yang akan saya lakukan. Oke, jadi supaya rencana Bu Supih itu berjalan lancar, berarti Ibu perlu berkolaborasi ya Bu ya dengan teman-teman sejawat Ibu yang lainnya. Eh, oke, kira-kira Bu Supih dari obrolan kita ini apa yang sudah Ibu Supih apa yang sudah Ibu Supih dapatkan dan apa yang Ibu Supih rasakan setelah kita mengobrol? Alhamdulillah ya, Ibu, ya, saya merasa lega gitu, karena apa ya, di sini saya merasa tercerahkan gitu dengan hasil pembicaraan kita berdua ini. Dan karena, oh iya ya, yang awalnya saya tuh hanya kebingungan sendiri gitu, Bu, ya. Terus setelah saya bercerita, oh iya ya, kan saya dulu pernah apa ya, terjadi seperti ini gitu dan saya melakukan ini gitu, ternyata bisa dan setelah ngobrol dengan Ibu ada jalan nih, oh iya ternyata lega sekali, Bu, dan insya Allah akan saya lakukan itu gitu, Bu. Jadi, apa ya, supaya ya rencana ini akan saya lakukan, Bu, seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu. Bu Supi sudah mendapatkan gambaran kira-kira langkah apa yang harus Bu Supi lakukan. Kemudian terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk bercerita kepada saya
mudah-mudahan rencana Bu Supi itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin nanti setelah Bu Supih melaksanakan kegiatan dan rencana Bu Supih, nanti Bu Supih kalau boleh, kalau tidak keberatan, boleh loh Bu menghubungi saya lagi. Nanti kita sharing lagi. Saya pengen banget dengar gimana hasil dari rencana Bu Supih itu. Iya, boleh sekali Bu gitu. Nanti kalau memang sudah saya laksanakan, saya akan menghubungi Ibu lagi gitu, menghubungi Ibu lagi kembali untuk menceritakan, hasilnya nih Bu seperti ini atau capaian yang sudah, saya dapatkan setelah melakukan ini, itu hasilnya seperti apa nanti akan saya sampaikan Ibu, seperti itu. Terima kasih ya Ibu Supi. Mari kita sama-sama kembali ke kelas. Iya, ya Ibu, terima kasih ya Ibu, saya juga pamit, kebetulan juga mau kembali ke kelas juga Ibu. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Ibu Supi.